Sama katakan, Kau buktikan kasih-Mu ketika aku masih berdosa. Kau kerjakan bagiku karya yang termulia hanya oleh salib-Mu, hanya oleh salib-Mu. Anugerah memulihkan hidupku, kebenaran membebaskan oleh kuasa darah-Mu. Kau memulihkan semuanya, Kau memberkati sepenuhnya, Kau membebaskan seutuhnya karena salib-Mu. Karya termulia, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kau buktikan kasih-Mu ketika kami masih berdosa, ketika aku masih berdosa. Kau kerjakan bagiku karya yang termulia, hanya oleh salib-Mu, hanya oleh salib-Mu. Anugerah-Mu memulihkan hidupku,
diri naikkan pujian ini Bapak. Kau buktikan kasih-Mu ketika aku masih dosa. Kerjakan bagiku karya yang termulia. Yesus,
Sing to Jesus, oh precious. He's the Lord. Bless me, fight as no
seperti Engkau, Allah yang menyelamatkan umatnya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Tidak ada seperti Allah kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya di dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Umat pemenang yang percaya, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kasih tos paling sedikit 4 orang, katakan kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus, sama-sama. Dalam ku temukan sukacita yang dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah pengharapan dan kehidupan, pasti kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Umat Tuhan bersukacita, katakan haleluya. Katakan sama-sama, Kau ada dampingi setiap langkahku. Dia Yesus berikan kekuatan, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Amin. Janji-Mu yang telah tertuliskan, yang rancangan yang indah. Angkat tanganmu saudara. Haleluya, haleluya lagi. Kaulah sukacita, kami bersuka di hadirat-Mu. Yesus kekuatan, selamanya. Boleh tepuk tangan sama-sama dengan sangat riuh. Sekali lagi dengan segenap kekuatan-Mu, katakan dalam-Mu. Dalam-Mu ku temukan sukacita, hanya dalam Yesus. Dunia takkan sanggup memberikan. Katakan dengan imanmu, saudara, segala bebanku pun digantikan di dalam-Mu. Sama-sama benar. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita. Bersukacita selamanya. Para temannya yang percaya Yesus ada bersama kita, katakan amin. Katakan, Kau ada mendampingi langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Hanya Yesus, janji-Mu yang telah menuliskan buku yang indah. Umat Tuhan semuanya, sekali lagi katakan sukacita, harapan dan
ini sungguh ada orang-orang yang diberikan kemenangan oleh Tuhan. Tandanya orang berkemenangan itu pasti bersuka cita, amin. Nah kalau ada yang belum bersuka cita, kasih tahu, ih wajahnya kurang suka cita loh, gitu saudara. Lihat kanan kirinya yuk, yang belum senyum kasih senyum. Katakan Tuhan itu suka citamu, gitu saudara. Oh masih ada yang nggak mau kasih salam deh, cari 5 orang. Katakan Tuhan itu suka citamu, Tuhan itu suka cita kita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupanmu. Haleluya. Boleh bergandengan tangan semuanya. Ayo bergandengan tangan saudara. Haleluya. Kami umat-Mu Tuhan bersahati meninggikan Engkau. Sekali lagi katakan, Kaulah sukacita, kemuliaan dan kelimpahan, Kau dibuatkan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Selamat tepuk tangan bagi Allah kita yang baik. Nah ini dia baru umat pemenang. Saya baru melihat wajah-wajah umat pemenang kemuliaan. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Kita puji dia dengan segenap kekuatan kita. Amin. Ada amin saudara. Ayo sama-sama ya, semuanya nyanyi bagi dia. Katakan, tak terbangkan. Oh haleluya. Kita nyatakan kebesarannya. Yesus Tuhan Allah kami, dan penghargaan aku serahkan ku rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, angkat tanganmu saudaraku. Semuanya siap menari bagi Yesus. Semuanya.
tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk saudara yang kasih dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, tidak ada yang kami megahkan selain nama yang memberikan kami kemenangan. Nama yang memberikan kami kebenaran, hidup dan jalan untuk kami lalui. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang Akui kebesaran-Mu sanggup di tempat ini Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Karena salibmu mujizat
siapakah kami ini Tuhan, sehingga Kau rela mati menggantikan kami. Kami orang yang berdosa, kami layak mendapat hukuman. Inilah kami pagi hari ini, sebagaimana kami ada, semua karena kasih-Mu yang besar atas kami. Kami menikmati segala yang baik. Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah gantikan di atas kayu salib. Betapa kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, itu semua pengorbanan-Mu untuk kami. Terimalah pujian sembah kami pagi hari ini. Boleh menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan, disukakan ibadah kami pagi hari ini bukan satu kegiatan yang rutin setiap tahun, tapi inilah hati kami Tuhan. Kami datang dengan bersyukur. Kami mengingat penderitaan-Mu, kami mengingat kematian-Mu, kami mengingat pengorbanan-Mu bagi kami semua. Urapi kami sebentar. Beritakanlah kebenaran firman-Mu, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan, sehingga karya salib-Mu itu sungguh nyata dalam kehidupan kami, sehingga pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu tidak menjadi sia-sia. Kami mengalami kuasa salib-Mu. Urapi hamba-Mu dari awal sampai kepada akhirnya. Kami akan duduk diam mendengar seperti seorang murid. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kesempatan kembali melayani tempat ini. Kalau hari ini ibadah yang spesial, yaitu kebaktian Jumat Agung. Kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Seringkali jemaat Tuhan lebih antusias kalau merayakan Natal. Karena Natal ada perayaan, ya, ada vokal grup lah, ada drama dan lain sebagainya. Tapi tanpa salib Yesus, hidup kita tidak akan berubah. Jadi hari ini kita ada karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin, saudara. Kenapa sih Yesus harus disalib? Kolose 2 ayat yang ke-13 sampai ke-14. Kolose kedua. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Langit dan bumi diciptakan dengan firman. Di hari yang ke-6 Tuhan membentuk manusia dengan tangannya sendiri. Dihembuskan nafasnya, manusia menjadi makhluk yang hidup. Setelah itu Tuhan berfirman, beranak cucu penuhi bumi, nanti engkau akan memenuhi sorga, dan sementara engkau memenuhi bumi, berkuasa untuk seluruh ciptaan Allah. Berkuasa atas burung, atas ikan, semua yang diciptakan Tuhan, silakan di bawah kuasa manusia. Tapi manusia jatuh dalam dosa. Bukan manusia berkuasa atas dunia, tapi dunia menguasai manusia. Tuhan tidak bisa bersama-sama dengan dosa. Manusia keluar dari Taman Eden. Dan di luar Taman Eden, dengan berpeluh manusia mencari rezekinya sampai kembali kepada debu. Bapa mana yang rela anaknya menderita? Tidak ada satupun. Dia menciptakan manusia untuk relationship nanti selama-lamanya di sorga. Tapi sangat ironi, manusia pertama saja sudah jatuh dalam dosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat manusia jadi lemah. Dosa membuat manusia jadi gagal. Dosa membuat manusia jadi miskin. Allah turun tangan menyelamatkan manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah itu. Allah harus menghukum pelanggaran. Allah harus menghukum dosa. Dan Dia
mengasihi kita. Sehingga dia mengaruniakan anak satu-satunya dikorbankan menjadi penebus dosa kita. Sebab tanpa pentumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ketika Yesus disalib bukan hanya dosa saja yang dihapuskan, tapi ada 8 pertukaran. Yang pertama, hukuman diganti penebusan. Harusnya kita yang melanggar, kita dihukum, kita ditebus, Yesus ganti dihukum. Penyakit kita ditanggung sehingga digantikan dengan kesembuhan. Kita yang bersalah kita dibenarkan, maut dirubah jadi hidup, miskin dirubah jadi kaya, dia kaya jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya, dipermalukan ganti dimuliakan, ditolak ganti diterima, kutuk dirubah jadi berkat. Sehingga Paulus berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kuasa salib Kristus dia memang menghapus dosa manusia semua dan 8 pertukaran ini menjadi milik kita sekarang. Bertahun-tahun kita memperingati hari Jumat Agung. Kita mengingat, ya Yesus pernah mati. Masalahnya, apakah karya Kristus di salib itu sudah kita alami? Saudara mau hidup kita diubahkan? Sehingga pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu tidak menjadi sia-sia. 8 pertukaran itu sungguh kita alami. Kuasa salib Kristus itu sungguh kita alami. Mengapa banyak orang Kristen tidak mengalami kuasa salib? Karena dia cuma memperingati saja. Tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Kita mau mengalami kuasa salib. Amin. Sehingga tahun depan ketika kita merayakan atau memperingati kematian Tuhan Yesus kayu salib, kita sungguh-sungguh datang dengan hati yang mengucap syukur. Kenapa? Karena kita mengalami pengorbanan Tuhan Yesus itu. Roma pasal ke-8, dari ayat yang pertama sampai ke-17, siapa yang akan mengalami karya Kristus di salib? 8 pertukaran ini akan terjadi di kehidupan kita. Karena dosa dihapuskan, maka hukuman diganti penebusan, penyakit ganti kesembuhan, sampai kutuk dirubah jadi berkat. Roma 8 ayat yang pertama sampai 17, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari Kristus, dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging. Tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging.
Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yesus mati untuk kita. Dia tidak rela hidup kita menderita dan tidak dia rela kita menuju kebinasaan. Untuk apa karya salib? Untuk kita. Bagaimana kita bisa mengalami karya salib itu, 8 pertukaran itu, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru? Ayat 11 berkata, jika roh Dia, Roma 8:11, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Siapa akan mengalami karya Kristus? Yang pertama, yang hidup oleh roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kita. Pencuri datang cuma untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Iblis datang cuma mencuri. Apa yang dia curi? Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dengan segala kelimpahan. Iblis datang mencuri, Yesus datang memberi. Yesus datang memberi berkat satu paket. Di bumi diberkati berlimpah-limpah, kalau mati masuk surga. Itu yang namanya keselamatan. Pencuri bisa mencuri keselamatan, dan pencuri itu bekerja diam-diam, tahu-tahu keselamatan hilang. Tahu-tahu hidup yang berlimpah hilang. Iblis berhasil membunuh, nanti bisa memisahkan ke neraka. Yesus datang memberi. Iblis datang mencuri. Siapa yang kita undang masuk dalam kehidupan kita? Pencuri tidak perlu diundang. Asal ada celah dia bisa bekerja. Motor lupa kunci, motor hilang. Rumah lupa kunci, pencuri masuk. Tapi Tuhan harus diundang. Banyak orang tidak mengalami karya Kristus. Kenapa? Dia belum jadi ciptaan yang baru. Sebab Tuhan kalau tidak undang, tidak akan masuk. Roma 10 ayat 9-10. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati percaya dibenarkan, mulut orang mengaku diselamatkan. Kalau sekarang saya bilang, siapa yang punya hutang, datang sama saya, nanti saya akan lunasi hutang saudara. Saudara seneng gak kalau hutangnya dilunasi sama saya? Ini cuma contoh ya, jangan nanti setelah ibadah pada datang semua bon hutang semua pada datang. Ini cuma contoh. Ada orang datang, Pak, saya percaya Bapak bisa melunasi hutang saya. Pak, tolong lunasi hutang saya. Oh iya. Ada datang lagi orang. Ada apa Pak? Dia cuma senyum sama saya. Ada apa Pak? Dia senyum saja. Dia percaya saya bisa melunasi hutangnya, tapi dia nggak ngomong. Apa saya tahu? Hati percaya dibenarkan, mulut mengaku diselamatkan. Kenapa dia belum jadi ciptaan baru? Dia tidak pernah mengundang Yesus. Bukankah firman berkata sampai setiap lutut bertelut, sampai lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Siapa yang mengalami karya Kristus? Dia yang sudah lahir baru. Bukti penebusan Kristus itu nyata jika kita ada Roh Kudus di dalam.
Kalau ada roh jahat di dalam, kita bisa rasa enggak? Rasanya enggak sejahtera ya. Kalau ada roh judi di dalam, rasanya gimana? Pengennya berjudi terus. Kalau ada Roh Kudus di dalam, kita bisa rasa enggak? Yang pasti ada damai dulu. Bukti nyata bahwa kita sudah ditebus, sudah dihapuskan dosa, dan 8 pertukaran di kayu salib itu bakal kita alami. Ada Roh Kudus di dalam. Roma 8 ayat ke-12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Kalau hutang saudara saya lunaskan semuanya, kira-kira kalau saudara ketemu saya seperti apa? Pasti hormat betul. Karena kita merasa berhutang budi. Banyak orang jadi Kristen, tidak tahu aturan lahir baru. Banyak orang duduk di gereja, sudah jadi Kristen, statusnya di KTP, tidak ada orang yang menuntun doa lahir baru. Percaya doang tidak bisa. Yakobus 2:19 katakan, kalau engkau cuma percaya, setan juga percaya. Mengaku doang tanpa percaya juga tidak bisa. Tuhan harus melihat kita percaya dan mau mengaku mulutnya. Setelah hidup oleh roh, kita berhutang kepada Tuhan yang sudah mati untuk kita. Hal yang kedua, kita menuruti keinginan roh itu. Roma 8 ayat ke-5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Dan mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau saya di pekarangan ada banyak bunga mawar, dan saya bosan melihat bunga mawar, saya pengen ganti jadi bunga anggrek. Apa yang harus saya lakukan? Harus diganti benihnya. Mawarnya saya cabut, ganti benihnya jadi anggrek. Nanti tumbuhnya apa? Anggrek. Kalau roh diam di dalam kita, roh Kristus diam di dalam kita, apa yang bakal kita pikirkan? Perkara-perkara rohani. Setiap tahun kita memperingati, Yesus sudah mati untukku. Yesus sudah mati untukku. 2000 tahun yang lalu sebelum kita lahir, Yesus sudah mati. Masalahnya karya Kristus itu sudah kita alami atau belum? Karena jika orang yang hidup dalam roh yang sudah ditebus oleh Tuhan, pasti memikirkan juga perkara-perkara rohani. Tidak akan mengikuti keinginan daging. Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai ke-23. Kita bisa melihat ini daftar keinginan daging dan daftar keinginan roh. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, dia tidak akan mendapat warisan dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa melakukan hal demikian, dia tidak akan mendapat warisan dalam kerajaan Allah. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati. 8 pertukaran itu harusnya nyata bagi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi setelah kita dibaharui,
Roh Kudus ada di dalam kita, tapi kita tidak mau memikirkan perkara-perkara rohani. Yang kita pikirkan perkara daging. What you see is what you get is what you think is what you do. Sebelum kau do, kau think dulu. Dulu sebelum saya bertobat, saya orang yang bergajul. Setiap hari saya minum, main judi. Bisa pernah main judi 24 jam non-stop. Tidak tidur, tidak mandi. Sambil main kartu, sambil makan. Sambil main kartu, sambil ngerokok. Minum kopi, itu bisa tahan 24 jam. Karena ada roh judi di dalam. Setiap hari yang dipikirkan apa? Mau main judi apa nih nanti malam? Dulu saya setiap malam clubbing istilahnya. Karaoke, nightclub dan lain sebagainya. Apa yang saya pikirkan setiap hari? Lagi usaha saya bisa telepon, nanti malam kemana? Karaoke, jangan ke tavern aja. Oh jangan yuk ke nightclub aja. Apa yang saya pikirkan? Dunia malam. Jika Roh Kudus ada di dalam kita, apa yang kita pikirkan? Banyak orang gak mengalami warisan kerajaan Allah yang sudah Tuhan siapkan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah kasih provisinya, penyediaannya. Sakit dirubah jadi sembuh, kutuk dirubah jadi berkat, miskin dirubah jadi kaya. Tuhan sudah siapkan semua provisinya, tinggal kita melakukan transaksinya. Mohon maaf. Apakah orang yang mengaku Kristen langsung mengalami kuasa salib itu? Mohon maaf, contoh yang miskin langsung berubah kaya? Kan tidak, kita harus transaksi. Yang pertama ialah terima Yesus, undang dengan mulut kita. Yang kedua, kau memikirkan perkara-perkara rohani. Orang yang ada Roh Kudus di dalam, dia akan berpikir, aduh saya belum berdoa hari ini. Aduh saya Jumat Agung saya harus datang beribadah memperingati kematian Yesus untuk saya. Aduh saya belum kembalikan perpuluhan nih. Orang yang hidup menurut roh memikirkan perkara-perkara roh. Oh kalau saya lihat teman saya gak pernah tuh. Sejak dia dibaptis air saya gak pernah memikirkan perkara-perkara rohani. Mungkin dia belum lahir baru. Atau kemungkinan kedua. Ingat perumpamaan penabur? Penabur pengkhotbah. Khotbahnya itu benih. Hati, tanah lambang hati manusia. Pertama benih jatuh di pinggir jalan tidak ada tanahnya. Sehingga burung udara, lambang iblis mencuri benih itu. Sehingga orang itu setelah mendengar khotbah tidak percaya dan ujung-ujungnya tidak diselamatkan. Yang kedua benih jatuh di tanah yang berbatu. Tanahnya ada, batunya banyak. Ketika benih itu tumbuh, baru kena sinar matahari sedikit, langsung layu. Orang itu mendengar firman, menerima dengan gembira, tapi begitu mau melakukan, terjadi penganiayaan, orang itu segera murtad. Jika memang roh diam di dalam kita, maka apa yang pasti kita pikirkan, apa yang kita lakukan ialah perkara-perkara rohani. Udah 5 tahun dia ibadah. Cerewet, masih cerewet. Udah 5 tahun dia ibadah. Pelit, masih pelit. Keinginan roh ialah kasih. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan melihat itu semuanya. Biasanya, kalau soal waktu orang gak hitung. Boleh. Perlu apa Pak Aven? Saya banyak waktu untuk berdoa. Kalau soal tenaga, boleh. Pak Aven perlu tenaga apa saya akan bantu pekerjaan Tuhan. Tapi kalau soal duit, orang suka alergi. Orang yang sudah lahir baru, dia tahu hidupku ditebus karena Tuhan. Dia korbankan hidupnya untukku, aku juga akan mengorbankan hidupku untuk dia. Biasa kalau soal duit orang suka pura-pura lupa.
Saya perhatikan orang tidak sekolah, gak pernah salah ngitung duit. Sekalipun dia gak pernah sekolah. Tapi ngitung perpuluhan, suka ngedadak jadi bodoh. Saya berani ngomong begitu karena saya kembalikan. Kalau saya tidak kembalikan, saya tidak akan ngomong perpuluhan di mimbar. Tidak banyak juga, tidak sedikit juga maksudnya. Hamba Tuhan tidak mau kembalikan perpuluhan. Dari mana saya lihat? Dari hidupnya. Kau menabur waktu, ya Tuhan kasih waktu banyak untukmu. Kau nabur tenaga untuk Tuhan, Tuhan kasih kesehatan untukmu. Kau nabur harta, Tuhan kasih harta untukmu. Ukurannya kau pakai untuk mengukur akan diukurkan. Teman saya bilang begini, kadang kita khotbah Yesus dahsyat, kita aja masih kekurangannya, bro. Saya tidak tanya, cuma saya menilai. Masa sih? Kalau kita kembalikan perpuluhan, Tuhan jamin tingkap langit terbuka, berkat dicurahkan. Kenapa tidak? Banyak kali kita hitungan. Karena kita tidak memikirkan perkara rohani. Masa bodoh mau gereja tutup, masa bodoh masih banyak gereja lain. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia akan bukan milik Kristus. Orang yang belum sungguh-sungguh lahir baru tidak akan memikirkan perkara rohani. Orang yang sungguh-sungguh sudah lahir baru mulai memikirkan perkara-perkara rohani. Jangan-jangan banyak jemaat belum lahir baru. Atau sudah memilih untuk murtad. Galatia berkata, barang siapa melakukan itu perbuatan daging, dia tidak akan mendapat warisan kerajaan Allah. Setiap tahun kita memperingati kematian Yesus, tapi kita tidak alami. Paulus berkata, yang lama sudah berlalu. Harusnya yang baru sudah datang. Tapi yang lama sudah berlalu, yang baru tidak datang-datang. Yang kurang tetap kurang. Yang sakit tetap sakit. Yang hidupnya gagal tetap gagal. Pengorbanan Yesus di kayu salib tidak nyata dalam kehidupan kita. Apa yang membuat karya Kristus nyata? Yang ketiga, hidup dipimpin oleh roh yang ada di dalam kita. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kita tahu kalau kita sungguh-sungguh milik Allah apabila Roh Kudus sudah merubah, membaharui hidup kita. Orang yang sudah lahir baru, hidupnya penuh dengan peperangan rohani setiap saat. Peperangan dengan siapa? Peperangan dengan tubuh yang berdosa ini. Mematikan perbuatan daging itu pikul salib. Sehingga apa akibatnya? Ayat yang ke-7. 8 ayat 17. Jika kita adalah anak Allah yang hidupnya dipimpin oleh roh Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Orang yang mematikan perbuatan daging, dialah yang dipimpin roh Allah. Orang yang dipimpin roh Allah, dialah anak Allah. Itu orang sedikit aja marah, tersinggung, benci, dendam,
cerewet, pelitnya luar biasa. Itu bukan anak Allah, saudara. Tapi di Malang gak ada yang kayak begitu ya. Karena saya khotbahnya lagi di Malang. Siapa anak Allah? Dialah ahli waris. Yesus mati untuk siapa? Untuk anaknya. Kalau Yesus mati untuk seluruh orang Kristen, maaf ya, tidak ada lagi orang Kristen yang miskin. Provisinya Tuhan sudah siapkan 2000 tahun yang lalu. Di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Makanya sekarang ada pengajaran yang luar biasa. Cukup di kayu salib selesai. Kau tidak perlu mikirkan keinginan roh. Kau tidak perlu mematikan dagingmu. Semua sudah selesai di atas kayu salib. Oh ya? Semudah itu 8 pertukaran nyata dalam kehidupan kita? Saya berdiskusi dengan seorang hamba Tuhan. Saya bilang, buktikan fahammu. Jemaatmu semuanya yang miskin jadi kaya, yang gagal jadi sukses. Engkau buktikan semua, saya akan ganti paham. Kalau gitu susah dong mengalami karya salib. Gak gampang. Kau hidup dalam roh. Kau punya pikiran roh. Dan kau harus dipimpin roh. Dan Paulus berkata, jika kau mau menderita bersama Yesus, kau juga akan dipermuliakan bersama Yesus. Karya salib untuk siapa? Untuk orang yang mematikan perbuatan dagingnya. Yang keluar sekarang punya kasih. Kalau kau punya kasih, kau akan sabar. Kalau kau punya kasih, kau punya murah hati. Kalau kau punya kasih, kau punya penguasaan diri. Kalau kau punya kasih, kau akan baik sama orang. Kalau kau punya kasih, kau akan lemah lembut sama orang. Jika roh Allah diam di dalam kita. Ayat kelima. Pemusik boleh siapkan diri. Roma 8 ayat kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jika kita hidup menurut daging, maka kita akan mati. Mati apanya? Mati rohaninya. Bukankah ketika kita lahir baru, roh kita dihidupkan kembali? Roh Kudus ada di dalam kita? Hubungan Bapa Anak secara jasmani tidak pernah bisa hilang. Tidak akan pernah kita berkata, dia mantan Bapa saya. Tidak ada. Tapi hubungan rohani Bapa dengan anak bisa hilang. Setelah kita ditebus, ada benih baru di sini. Tapi kita tidak mau menyelipkan kedagingan kita. Dan bahkan kita terus memuaskan kedagingan kita. Paulus berkata, kamu akan mati. Tidak akan mati langsung, tapi mati rohaninya. Orang yang mati rohaninya, pernahkah dia berpikir perkara rohani? Dulu tidak berdoa rasanya tidak sejahtera. Lama-lama karena hidup dikuasai keinginan daging terus. Tidak berdoa juga tidak masalah. Bahkan kalau berdoa jadi masalah. Gara-gara ngajak doa situ sinetron jadi lewat. Dulu ketika lahir baru memikirkan perkara rohani. Aduh, ibadah jam 8, jam 6 sudah siap. Kayaknya kalau kita nggak ibadah, kehilangan sesuatu, merasa dosa. Sekarang tidak ibadah pun tidak masalah. Bahkan kalau ibadah jadi masalah. Dulu kalau kita tidak kembalikan perpuluhan, aduh rasanya, aduh pencuri, Tuhan aku ampuni dosaku Tuhan. Sekarang tidak kembalikan pun tidak masalah. Bahkan kalau kembalikan jadi masalah. Orang tidak akan mati langsung. Tapi rohaninya sedikit-sedikit mati.
Saudara bisa membedakan orang yang rohaninya semangat dan orang yang mati rohani? Dari ekspresi memuji menyembah Tuhan sudah kelihatan. Orang yang rohnya masih hidup, dia memuji itu sungguh-sungguh. Orang udah mati rohaninya, tepuk tangan juga udah males. Kelihatan sekali orang sudah mati rohani. Orang yang hidup kedagingan pun tidak akan mengalami warisan. Apalagi yang mati rohani. Boro-boro dapat warisan, dia sedang menuju kepada kebinasaan. Karya Kristus disalib, sia-sia untuk hidupnya. Tuhan tidak pernah bisa memaksa. Dia cuma bisa menuntun jalan kita. Hari ini kita mengingat pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu. Karena begitu besar kasihnya akan kita. Yesus sudah mati untuk semua orang. Tapi karya Kristus disalib hanya bagi orang yang mau mematikan dagingnya. Karya Kristus nyata bagi siapa? Bagi anak-anak Allah yang hidupnya mematikan perbuatan dosa. Yang lama sudah berlalu. Dulu kita orang gak benar. Dulu kita mungkin bajingan. Sekarang kita berubah. Orang yang seperti itu yang akan mengalami karya Kristus. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri.